Nih Zainab binti Jahash ini satu-satunya istri Nabi yang pernikahannya itu lewat jalur langit. Keren ya. Pernikahannya lewat jalur apa? Langit. Langsung Gusti Allah yang menikahkan, nggak lewat jalur keluarga. Oh, Kanjeng Nabi. Ya. Loh, emang betul. Ada di Quran surat Al-Ahzab. Falamma qadha Zaidun minha watara zawwajnakaha. Ini surat Al-Ahzab, bisa dibuka. Zawwajnakaha, wahai Muhammad, aku nikahkan kamu kepada Zainab binti Jahash. Makanya Zainab binti Jahash itu beliau punya spesifik, punya keistimewaan, satu-satunya istri Nabi yang dinikahkan langsung oleh Allah Ta'ala di Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran wa sana'an lillah, salatan wa salaman ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tibbi qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Al-Mukarramun yang saya hormati dan yang saya ta'zimi, para sesepuh, para alim, para ustadz, tokoh masyarakat, dan juga wabil khusus keluarga besar sahibul hajah wa sahibul maqasid, yaitu Bapak Endang sareng istri dan keluarga besar, dan juga para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Wabil khusus kepada pengantin adik saya, yaitu Aari, adik tapi Aari sareng Neng Novi yang lagi berbahagia. Alhamdulillah tadi pagi sudah dilaksanakan akdun nikah. Kita doakan mudah-mudahan diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dibarokahi hidupnya di dunia dan di akhirat, diluaskan rizkinya, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, dimudahkan segala urusan-urusannya, langgeng sampai jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bapak dan juga Ibu hadirin wal hadirat, santri-santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala pada malam hari ini yang sangat berbahagia. Kita dapat berkumpul, bermuajahah tentunya di dalam majlis yang sangat mulia,
majelis yang penuh dengan barakah, majelis yang mengundang rahmat Allah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu majelis thalabul ilmi, yaitu majelis ngaji, majelis menuntut ilmu. Di mana majelis ngaji, majelis menuntut ilmu, apalagi Masya Allah di kita ini sudah menjadi kebiasaan, bisa dibilang adatus syarifah, adat kebiasaan yang bagus. Ada acara khitanan, ada acara pengantenan, ada acara pengajian. Masya Allah, ini luar biasa sekali ya, adat yang sangat bagus yang perlu dilestarikan, didukung dan dijalankan. Hadirin subhanahu wa ta'ala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdurrahman bin Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ughdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik." Sahur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ughdu aliman." Jadilah kamu orang alim, orang yang berilmu. Kalau ingin jadi orang alim, orang yang berilmu, maka dia harus belajar ilmu. Belajar ilmu di pesantren, di madrasah, atau mulazamah dengan ulama, dengan kiai. Mulazamah itu sareng-sareng. Jadi ngikutin kiai, ngikutin ulama, kemana saja diikuti, bisa jadi orang alim. Au muta'aliman, wah Ustadz saya nggak bisa kalau jadi orang alim, udah telat nih, umur saya udah 40 tahun 50 tahun kumaha ya. Saudara Kanjeng Nabi, au muta'aliman, nggak bisa jadi orang alim maka jadi muta'alim. Muta'alim itu yang belajar ilmu. Kalau belajar ilmu itu tidak ada batasan waktunya ya, kapan saja bisa, di mana saja bisa, dan dengan siapa saja bisa. Seperti majelis malam ini, kita sedang jadi muta'alim. Kata Kanjeng Nabi, nggak bisa jadi muta'alim au mustami'an, atau jadi mustami', yang suka mendengarkan pengajian, yang suka mendengarkan ceramah, yang suka mendengarkan tentang kajian-kajian ilmu. Karena kalau muta'alim itu biasanya bawa kitab ya, kayak santri-santri. Nah kalau ini nih mustame', ngaji kuping ya, ngaji kuping. Atau kata Kanjeng Nabi, nggak bisa jadi orang alim, nggak bisa jadi muta'alim, nggak bisa juga mau datang ke pengajian, nggak bisa. Mungkin karena malas, kedul, mungkin karena sakit, atau karena sibuk, repot. Maka seorang Kanjeng Nabi, au muhibban, atau jadilah orang yang cinta dengan ulama, cinta dengan orang alim, cinta dengan santri, cinta dengan pengajian, walaupun gak hadir pengajian. Jangan sampai gak suka ulama, jangan sampai gak suka kiai, jangan sampai gak suka dengan orang alim, orang berilmu, gak suka santri, gak suka pengajian. Jangan sampai seperti itu. Minimal kalau nggak bisa hadir, jangan sampai benci, nggak suka ya. Itulah yang disebut dengan wala takun khomisan, jangan jadi orang kelima, yaitu orang yang nggak suka dengan ulama, nggak suka dengan santri, nggak suka dengerin pengajian, nggak suka hadir, dan nggak suka juga dengan pengajian. Minimal hati ada rasa cinta ya. Ada satu kisah
Ini dikutip oleh ulama dalam satu kitab. Ada seorang soleh, orang soleh itu namanya Uwais bin Amir Al-Qarni. Mungkin sebagian sudah sering dengar namanya, Uwais bin Amir Al-Qarni. Ini seorang soleh zaman tabi'in yang hidupnya di Yaman. Jadi Uwais Al-Qarni itu beliau masuk Islam di tangannya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah dakwah ke Yaman, kemudian Uwais Al-Qarni masuk Islam. Uwais Al-Qarni itu beliau punya penyakit yaitu baros. Baros itu belang. Makanya bahasa Arabnya tokek itu abros. Abros itu belang-belang. Ya, bahasa Arabnya tokek itu abros karena belang-belang. Penyakit belang abros. Masuk Islam sembuh penyakitnya. Penyakit belangnya sembuh, tinggal 1 dirham. Mata uang zaman dulu kayak kita itu mata uang 100 rupiah udah nggak ada, 1000 rupiah nggak ada. Nah, yang sudah ya yang tahulah itu segitu, tinggal segitu sisanya. Kemudian setelah masuk Islam beliau belajar dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian kawan-kawannya juga belajar dengan beliau. Pas sahabat Abu Hurairah kawan-kawannya kembali balik ke Madinah, karena ini diutusan Nabi. Balik lagi ke Madinah, sahabat-sahabatnya Uwais Al-Qarni ikut semua, ingin jumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin belajar dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Giliran Uwais Al-Qarni nggak bisa ikut ke Madinah. Akhirnya cuma titip salam saja kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abu Hurairah cerita, ya Rasulullah, inna bil Yamani rajulan yuqalu lahu Uwais ibnu Amir Al-Qarni huwa yuhibbuka wa yuhibbu al-Islam wa yuhibbul muslimin wa yuhibbul iman wa yuhibbul ilma fayamna'uhu bikudumihi ilaik bibirratin li ummihi. Ini ada satu orang laki-laki namanya Uwais. Beliau ini nggak bisa datang ke Madinah, tapi dia orangnya suka cinta kepada Islam, cinta kepada iman, cinta kepada ilmu, pingin banget ketemu engkau ya Rasulullah, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni punya seorang ibu yang sudah tua, nggak bisa ditinggal. Aslinya mah pengen ngaji sama Kanjeng Nabi, tapi karena punya orang tua, punya ibu yang sudah tua, nggak bisa ditinggal, akhirnya netep di Yaman. Apa kata Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nanti kalau kamu semua ketemu dengan Uwais, mintalah kamu istighfar darinya, karena dia adalah seorang soleh, wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia nggak ikut ngaji, padahal dia nggak ikut pengajian sama Rasulullah di Madinah, tapi hatinya ada kecintaan kepada Nabi, kecintaan kepada ilmu, kecintaan kepada Islam, kecintaan kepada iman, kepada Madinah, tapi nggak bisa sampai ke sana. Tetap saja dia punya keluhuran derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Au muhibban, maka jangan sampai hati kita nggak suka dengan ilmu, nggak suka dengan pengajian, nggak suka dengan ulama. Nanti ada barokahnya tersendiri rasa cinta itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata ulama, zinatul majlis as-salatu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhiasannya majlis itu adalah salawat kepada baginda Nabi. Yuk biar gak ngantuk kita salawatan dulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Maka ya Nabi salawatullah alaika di yaumil akhir pamugi abdi sing tiasa ngahiji sareng ibu rama abdi ngiring Gusti ka sawargi. Ya Nabi salam di yaumil akhir abdi sing tiasa ngahiji sareng guru-guru abdi ngiring Gusti ka sawargi. Ya Nabi yaumil akhir pamugi abdi sing tiasa ngahiji sareng dulur-dulur abdi ngiring Gusti ka sawargi. Ya Nabi salam alaika, ya Habib salam alaika. Duh Gusti junjunan abdi Sayyid Muhammad Habibi pamugi salira nampi anu hina diri abdi. Ya Nabi salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
sadaya jamaah mugi ku Gusti ijabah tiasa angkat ziarah ka Makkah sareng Madinah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Biar gak tegang silahkan sambil dimakan gak apa-apa. Mangga sambil makan sambil minum gak apa-apa, santai. Para bapak, para ibu, hadir wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya pernikahan, ya ini babnya bab nikah nih. Adik-adik ini walaupun masih lama, ini kan masih nyantri ini yang ini. Ya, nggak apa-apa, ilmu dulu. Al ilmu qoblal amal, ilmu itu sebelum pengamalan. Mengamalkannya nggak tahu berapa tahun lagi. Ya. Jadi yang namanya menikah, nikah itu adalah ibadah. Ini poin penting. Nikah itu adalah ibadah, dan ibadah yang paling lama. Kalau sholat paling-paling 5 menit, baca Quran sekuat-kuatnya paling setengah jam sudah pedes matanya. Puasa paling-paling bulan Ramadan ya. Tapi kalau menikah, menjalin rumah tangga, ini adalah waktunya sangat-sangat panjang. Maka ibadah yang terpanjang, yang paling lama masanya adalah pernikahan. Dan ini diatur di dalam Islam, akadnya diatur di dalam Islam dan dilegalkan, disahkan. Maka di dalam pernikahan ini Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan untuk apa? Untuk maslahat bagi manusia. Karena yang namanya manusia itu dibekali oleh Allah, dilengkapi oleh Allah dengan yang namanya syahwat. Ini pelengkap. Malah manusia kalau nggak ada syahwatnya malah nggak lengkap, nggak sempurna, kurang. Dan manusia dibekali dengan akal. Itulah yang menjadi kesempurnaan manusia. Manusia itu punya akal dan dilengkapi dengan hawa nafsu dan syahwat. Kalau malaikat itu nggak punya syahwat, nggak punya hawa nafsu, la yakulun wala yashrabun wala yankihun, nggak makan, nggak minum, nggak kawin. Malaikat nggak punya syahwat, sujud terus, sholat terus, tasbih terus, taat terus, nggak pernah maksiat. Kenapa? Nggak ada hawa nafsu, nggak ada syahwat. Tapi justru manusia ketika dikasih syahwat, disitulah manusia menjadi makhluk Allah yang paling mulia dan diimbangi dengan akal pikiran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dalam bentuk yang sangat sempurna, yang sangat sempurna. Maka Islam mengatur bagaimana syahwat, hawa nafsu ini diatur dalam Islam. Maka adanya syariat nikah itu. Jadi untuk mengatur apa? Hawa nafsu dan syahwat,
yang dibolehkan, dan di situ ada pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang namanya syahwat itu bukan hanya di dunia, syahwat itu akan dilengkapi oleh Allah. Manusia ini dilengkapi dengan syahwat sampai ke surganya Allah Subhanahu. Jadi syahwat itu nempel terus sampai mana? Sampai surga. Ayat Qur'annya walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Jadi di akhirat itu ada syahwat, pingin makan, pingin minum, pingin makan yang enak, pingin minum yang enak, ya, pingin kumpul dengan istri bidadari, ya, ratunya bidadari yang cantik-cantik. Itu Allah masih beri itu. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Bahkan kalau di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sudah tidak ada lagi batasan. Karena di sana itu nggak ada sakit, nggak ada tua, ya, nggak ada yang namanya tidur, nggak ada yang namanya mati. Jadi senang-senang terus. Yang sakit-sakitan di dunia masuk surga nggak ada sakit lagi. Yang sudah tua di dunia maka tidak ada tua lagi di sana. Maka di surga itulah tempatnya untuk menyempurnakan, untuk memuaskan hawa nafsu syahwatnya kita semuanya. Maka yang namanya menikah suami istri itu bukan hanya di dunia, nanti bakal sampai ke surga. Udkhulul jannata antum wa azwajukum. Masuklah kamu ke surga bersama dengan istri-istrimu. Jadi kurang surga kalau nggak ada pasangan. Makanya yang nggak punya pasangan cepat-cepat menikah. Ya, biar di surganya punya pasangan. Sayang, ya. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Maka yang namanya syahwat itu, bahasa Arab syahwat, di Quran itu syahwat itu ada tiga ayat yang membahas tentang syahwat. Satu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Al-ayah. Jadi manusia itu dikasih syahwat, cinta minan nisa, pada perempuan. Ini bagi laki-laki, ini normal. Laki-laki senang perempuan itu normal. Allah yang mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Jadi manusia itu dikasih rasa cinta, senang, terutama laki-laki. Ini nas di sini laki-laki, minan nisa pertama perempuan. Makanya solusinya adalah menikah. Setelahnya wal banin, anak-anak laki-laki, wal qanatir, nanti ada rasa cinta kepada harta, cinta kepada emas, cinta kepada perak, kepada duit. Itu normal, fitrahnya manusia. Ini lafaz syahwat yang pertama di dalam Quran. Yang kedua lafaz syahwat dalam Quran, walladzina taba'us syahwat antamilu mailan 'azima. Orang-orang yang memperturutkan syahwatnya, mengikuti syahwatnya, memperturutkan hawa nafsunya, antamilu mailan 'azima, maka dia hidupnya condong, doyong, miring, gak lurus. Makanya syahwat ini harus diatur, hawa nafsu itu harus diatur oleh syariat Islam. Kalau tidak maka hidupnya akan miring, gak lurus begitu. Ya, kalau jalan miring-miring kan bahaya.
Tapi kalau jalannya lurus, enak, lancar, nggak ada masalah. Tapi kalau doyong kanan, doyong kiri, paur. Lah itu orang yang memperturutkan hawa nafsunya, syahwatnya tanpa diikutkan kepada syariat Islam, pada perintah Allah Ta'ala, maka hidupnya doyong miring ke kanan, miring ke kiri. Yang ketiga, lafadz syahwat dalam Quran adalah walladzina ja'u min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat. Ini surat Maryam. Jadi nanti akan datang generasi setelah para nabi-nabi, yaitu khalfun. Ini bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi kalau generasi yang baik, bahasa Arabnya khalafun. Kalau generasi yang buruk, yang jelek, bahasa Arabnya khalfun. Jadi cuman beda apa? Sukun sama fathah. Bahasa Arab itu begitu. Generasi yang baik khalafun, generasi yang buruk khalfun. Di dalam ayat ini ya, fa khalafa mim ba'dihim khalfun, akan digantikan setelah para nabi ada generasi-generasi yang buruk, adha'us shalah, yang menyia-nyiakan sholat. Ya, jadi kalau nggak pernah sholat, nggak pernah ngerjain sholat, itu dibilang sama Quran khalfun, generasi yang buruk. Ini ulah tersinggungnya, tapi insya Allah di sini mah ahli sholat kabeh. Amin. Ya. Jadi khalfun, generasi yang buruk, adha'us shalah, suka nyanyain sholat. Padahal sholat itu perintah Allah. Ninggalin sholat berarti wattaba'us syahawat, ngikutin hawa nafsunya. Tadi hidupnya condong miring ke kanan, miring ke kiri, nggak mau lurus. Ya. Ini 3 ayat yang menjelaskan tentang syahwat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian setelah menikah, berumah tangga, ini juga tidak selamat dari yang namanya syahwat. Semua orang, bahkan setingkat ustadz juga masih punya syahwat, masih punya hawa nafsu. Maka ada trik, kata ulama, ada trik bagaimana supaya setelah berumah tangga, setelah mengarungi kehidupan dalam masa-masa ya, perjuangan sampai akhir hayat bersama pasangan, bersama keluarga, bersama tetangga, kita terselamat dari hawa nafsu, dari syahwat. Yang pertama, niat hanya mencari ridha Allah. Ini yang pertama. Hidup kita ini niatnya apa? Cari ridha Allah. Apa sih ridha Allah? Menyenangkan Gusti Allah, membahagiakan Allah, menyenangkan Allah, mencari ridha Allah. Ada seorang ulama dari India, namanya Dr. Muhammad Akram An-Nadwi. Ini saya gini-gini udah sampai India 2 kali. Ya. Dan insya Allah bisa bahasa India. Nah. An-Nadwi, Nadwi itu satu ya, di An-Nadwah di sana. Beliau ngarang kitab 48 jilid. 48 jilid. Namanya Al-Wafa bi Asma'in Nisa. Ini kitab ini menjelaskan tentang nama-nama perempuan ahli hadis seluruh dunia. Keren kan? Perempuan ahli hadis seluruh dunia. Dikarang kitabnya berjumlah 48 jilid oleh seorang ulama India namanya Dr. Muhammad Akram An-Nadwi. Dan diantara satu perempuan yang ahli hadis, yaitu salah satu istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya
Zainab binti Jahas. Ya. Ini Zainab binti Jahas ini satu-satunya istri Nabi yang pernikahannya itu lewat jalur langit. Keren ya. Pernikahannya lewat jalur apa? Langit. Langsung Gusti Allah yang menikahkan, nggak lewat jalur keluarga. Oh, Kanjeng Nabi. Ya. Loh, emang betul ada di Quran surat Al-Ahzab, falamma qadha Zaidun minha watara zawwajnakaha. Ini surat Al-Ahzab, bisa dibuka. Zawwajnakaha, wahai Muhammad, aku nikahkan kamu kepada Zainab binti Jahas. Makanya Zainab binti Jahas itu beliau punya spesifik, punya keistimewaan, satu-satunya istri Nabi yang dinikahkan langsung oleh Allah Ta'ala di Quran. Maka suka bangga-banggaan. Tapi bukan berarti lebih mulia dari Siti Khadijah. Siti Khadijah tetap lebih mulia, istri Nabi. Ya, Siti Khadijah Al-Kubra itu tetap lebih mulia, lebih hebat. Allah langsung yang menikahkan, walaupun sebelum ayat ini turun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ngirim seorang laki-laki untuk melamar Zainab binti Jahas. Jadi ceritanya Kanjeng Nabi ngirim seseorang utusan sowan ke rumahnya, ke keluarganya, mau melamar Zainab binti Jahas. Cantik Pak, Zainab binti Jahas itu masih muda. Kemudian Zainab binti Jahas dia menjawab begini, padahal yang ngelamar siapa? Kanjeng Nabi. Yang ngelamar Kanjeng Nabi. Zainab binti Jahas juga bukan wanita biasa, beliau ahli ibadah, tawilul yad, panjang tangan. Panjang tangan itu kalau bahasa Arab suka ngasih, dermawan. Kalau bahasa Indonesia kok bisa tukang nyolong ya? Kok beda ya? Baru bahasa Arab itu tawilul yad, panjang tangan, suka ngasih, suka sedekah. Tapi kalau bahasa Indonesia panjang tangan, suka nyolong. Wah, yang bener gimana ini? Aduh. Ya. Untung kalau ngaji itu harus sama ustadz sama kiai. Soalnya bahaya kalau cuma tahu bahasa Arab panjang tangan suka nyolong, bahaya. Itu hebatnya beliau. Tapi ketika beliau dilamar oleh baginda Nabi Muhammad SAW, beliau nggak langsung menjawab oke, enggak. Beliau bilang begini, tunggu dulu, aku mau mikir-mikir dulu. Hatta u'awira rabbi, aku mau bermusyawarah dulu sama Allah Ta'ala. Aku mau minta petunjuk dulu dengan Allah Ta'ala. Nanti gimana petunjuk Allah, itulah yang keluar, nanti saya akan memutuskan. Maka benar beliau istikharah, istikharah, istikharah. Mantap hatinya. Akhirnya beliau siap untuk dinikahi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pelajaran yang bisa dipetik untuk cari ridha Allah dengan cara istikharah. Tapi istikharah itu bukan untuk bab nikah aja. Ya, dalam hadis riwayat Jabir radhiyallahu an, beliau meriwayatkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah kama yu'allimuna surah minal Qur'an. Kanjeng Nabi itu mengajarkan istikharah kepada sahabat, kepada umat, mengajarkan istikharah seperti mengajarkan surat di dalam Quran. Berarti kayak ngajarkan anak-anak itu ngaji Quran, ngajarin istikharah. Saking pentingnya istikharah fi jami'il umur, di dalam seluruh urusan-urusan. Maka urusan apapun minta petunjuk dulu dari Allah. Mau mulai bisnis, istikharah dulu. Ya, istikharah dulu. Salat 2 rakaat, kuliah kulhu, baca doa istikharah. Gak apa Ustaz, baca banyak ya di buku-buku doa istikharah. Mau buka bisnis istikharah, mau mulai dagang istikharah, mau beli tanah istikharah,
mau bangun rumah istikharah, mau bangun pondok istikharah, mau masukin anak ke sekolah istikharah dulu, dipilih dulu ini sekolah yang bagus untuk anak saya di mana, pondok yang bagus untuk anak saya di mana, saya mau bikin rumah bagusnya di mana, saya mau beli tanah bagusnya di mana, saya mau buka bisnis ini, istikharah dulu. Fil umuri kulliha, di dalam segala urusan-urusan kita maka biasakan untuk istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti hasil istikharah kadang mimpi kadang enggak, yang penting hatinya mantep, adem, ayem, jalankan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama ya, mengajarkan supaya dapat ridha Allah, yaitu dengan istikharah. Yang kedua, pondasi pernikahan ini adalah ibadah. Pondasinya apa? Ibadah. Masih Zainab binti Jahas. Nah, ini mau bahas Zainab binti Jahas karena ini istri Nabi yang mungkin agak kurang terkenal ya. Nah, paling Khadijah, Aisyah atau gitu. Zainab binti Jahas itu istri Nabi yang ibadahnya luar biasa, sehingga beliau kalau sholat malam itu sholat tahajud, maka beliau ikat di antara dua tiang itu, diikatkan tali tambang. Nanti kalau capek beliau senderan, sholat capek senderan, sholat capek senderan. Kanjeng Nabi melihat, ditegur sama Nabi, wahai Zainab, nggak usah keterlaluan ibadah kayak gitu. Kalau ngantuk tinggal tidur ya, kalau ngantuk tinggal tidur, istirahat. Sholat 2 rakaat 4 rakaat udah ngantuk, tidur aja, istirahat. Karena inna likulli badanin haqqa, badan kita juga punya hak, kita harus istirahat, nanti aktivitas besoknya. Tapi ini kan hebat ini berarti wanita ini ya, Zainab binti Jahas. Maka baginda Nabi SAW di dalam sebuah hadis beliau menjelaskan ada keromantisan antara suami istri. Ini karena ini kan acaranya acara pernikahan ya. Ya udah bahasnya masalah ini aja, santri-santri tenang ya. Ya. Jadi romantis itu bukan hanya dalam bab apa duniawi, bukan hanya dalam bab ya, termasuk dalam bab ibadah kudu romantis atuh ya. Ini hadis keromantisan. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rahimallahu rajulan qama minnal lail fasalla wa aiqadha ahlahu fa in abad nadhaha fi wajhil ma. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki, seorang suami yang dia bangun di pertengahan malam atau sebagian dari malam, kemudian dia sholat dan membangunkan istrinya, sayang bangun ya, ya bapak-bapak saya gitu tuh entah ya, jujur pisan itu tuh ya, sayang bangun, cintaku bangun ya, adik bangun, neng bangun ya, wa aiqabat ahlahu, bangunkan istrinya. Fa'in abad, istrinya nggak mau, gimana kalau istrinya nggak mau? Nadhaha fi wajhil ma, cipratin mukanya pakai air, marah tuh ngambek ya, alamun ngambek maulah lah ya, bisik berantem ya. Nah, ini artinya keromantisan, sholat bareng. Warahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati seorang wanita, seorang istri. Qamat minal laili, dia bangun dari waktu malam. Wa aiqadhat zaujahu, dia bangunkan suaminya.
Fa in aba, kalau suaminya nggak mau, nadhahat fi wajhil ma, dicipratin itu muka suaminya pakai air. Ya, apa-apa kedah request meren, ulah cipratin pakai air, bikinkan kopi wae, jangan ngerokok. Meren gitu ya. Setelah nawan yang penting mah ya saling membangunkan. Ini sholat malam loh, apalagi sholat subuh. Masya Allah. Lah inilah resep dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keromantisan di dalam ibadah bersama-sama, dalam ngaji bersama-sama, dalam menuntut ilmu bersama-sama, partner di dalam perjuangan, pasangan suami dan istri, kerja bareng, cari duit bareng silahkan, tapi ibadah juga bareng ya, cari ilmu bareng ya, bukan kerjasama di dalam produksi anak unggul. Ya, ya, partner di dalam produksi anak, partner di dalam ibadah. Ini resep trik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya hidup kita lurus, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pernikahan itu keromantisan di dalam ibadah akan memunculkan keromantisan di dalam segala-galanya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah dalam pernikahan rumah tangga perlu adanya kebijaksanaan dan kearifan. Ini ada di dalam kitab karangan Habib Salim Asy-Syatiri. Ini seorang ulama dari Yaman, mufti di Yaman di zaman itu. Beliau cerita ada ulama yang namanya Imam Sibawayh. Imam Sibawayh ini ahli nahwu sorob atau grammar bahasa Arab. Imam Sibawayh. Siba itu artinya apel ya. Jadi orangnya ganteng. Ini ulama ganteng, gagah, ahli grammar Arab. Punya istri. Istrinya hiya min ajmalin nas. Ajmalin nas itu apa? Ya bunga kampung lah, bunga desa gitu ya, cantik pisan ya. Ini ulama Kiai Sibawayh punya istri cantik pisan, ajmalin nas. Nah singkat cerita namanya Imam Sibawayh itu, beliau itu hobinya itu ilmu. Hobinya ilmu, nulis buku, ngajar ilmu, nulis buku, ngajar, nulis buku, sampai tulisan karya bukunya itu ratusan. Sibuk gitu aja. Istrinya cemburu. Nah, wajar tuh si cemburu. Nah ini teh bapak teh kumaha ya, jeng kitab lah ya. Orang dianggurin lah itu. Nah, kumaha ya, kurang cantik apa sih itu? Ya, kata istrinya itu, istri itu udah cantik pinter lagi, istrinya itu dianggurin sama Kiai Sibawayh. Akhirnya apa? Saking cemburunya itu istri, kitab-kitabnya Imam Sibawayh itu dibakar. Wah ini apa namanya, ekstrim juga. Ini suaminya macam apa ini? Kurang cantik apa saya? Dibakar itu kitab-kitabnya suaminya, karyanya dibakar ya, suaminya emosi. Ini kan tadi poinnya apa? Suami istri harus ada kebijakan dan kearifan, harus bijaksana dan arif, harus tahu hak dan kewajiban. Karena Imam Sibawayh itu tekun dengan ilmu sampai lupa istri. Istrinya ngambek, dibakar kitabnya, marah, dicerai, dicerai akhirnya, ditalak satu. Tapi selang beberapa hari mikir lagi Mas Sibawayh, sayang juga ya istri cantik dicerai. Balik lagi akhirnya, ya, akhirnya balik lagi. Sayang istri saya paling cantik, pinter lagi. Akhirnya rujuk lagi, ya, akhirnya jadi istri lagi. Tapi ini sebuah pelajaran, ya. Jadi harus ada kearifan, harus ada kebijaksanaan, sehingga hubungan antara suami istri ini tetap
romantis. Ini kalau romantis menurut bapak-bapak itu rokok makan gratis. Ya. Udah, itu yang keberapa itu? Ketiga. Yang keempat, pernikahan itu, rumah tangga itu harus ada sifat zuhud, qanaah, tidak cinta dunia. Ini penting. Ada zuhud, tidak cinta dunia, ada qanaah. Ini saya ingin cerita-cerita aja, seneng soal cerita-cerita itu. Ini ada dua ulama. Nah, kalau saya ini kan ya biasa ngajar, jadi ya tahulah cerita-cerita ulama. Ada dua ulama terkenal, ulama besar dalam madhab Syafi'i dalam bidang fikih, namanya Imam Romli dengan Imam Ibnu Hajar. Ini dua ulama yang suka apa namanya, suka berbeda pendapat, tapi masih dalam madhab Syafi'i. Ibnu Hajar dengan Imam Romli beda gaya hidupnya. Makanya kalau lihat ustadz-ustadz kiai gaya hidupnya beda-beda, jangan komplain, biasa aja, memang dari dulu juga gitu. Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau itu qadarullahnya miskin, ulama besar, ulama kaliber internasional, kitabnya banyak, fatwanya dipakai oleh umat, beliau hidupnya miskin. Imam Romli, beliau hidupnya kaya raya. Ya, ini ulama kiai yang kaya raya. Kiai itu ada yang kaya, ada yang miskin, ya. Tapi nggak jadi masalah bagi kiai itu, mau kaya miskin nggak jadi masalah. Ini dua ulama terkenal. Lah suatu ketika istrinya Kiai Romli, ya, Syekh Romli dengan Syekh Ibnu Hajar ketemu di kolam renang. Ya. Jadi Imam Romli itu beliau kaya raya, istrinya juga kaya. Pas musim haji, berangkat haji satu keluarga, ya, satu keluarga haji plus, ya. Haji plus sekarang berapa? 200 juta satu orang, ya. Satu orang 250 juta, satu keluarga mangkat haji kabeh. Nah, mudah-mudahan kita semua juga ketularan mangkat haji, amin. Satu keluarga sudah pulang dari haji, pingin refreshing, istrinya main ke kolam renang syariah. Kolam renang syariah itu kolam renang yang laki-laki perempuan gak dicampur. Ya. Kebetulan di sana ketemu dengan istrinya Ibnu Hajar. Ya, istrinya Syekh Romli baru pulang haji, pingin refreshing ke kolam renang, ketemu dengan istrinya Syekh Ibnu Hajar. Maka istrinya Syekh Romli itu dia ngece, ya, ngecenya begini, masa antara pasir dengan batu masih kuatan pasir, batu kalah. Itu kata istrinya Imam Romli. Jadi Romli itu artinya pasir bahasa Arab, Hajar artinya batu. Imam Romli kaya, yang pasir kaya. Ibnu Hajar batu, yang batu kata istrinya Imam Romli, masa batu kalah dengan pasir? Maksudnya itu nyindir, ngece gitu, ngejek. Masa suami kamu itu kan Ibnu Hajar, batu, harusnya lebih kaya daripada suami saya. Nah, ini kayaknya ibu-ibu biasa kayak gini gitu. Enggak ya, insya Allah enggak. Ini contoh. Ada pelajaran di sini. Langsung ya, istrinya Ibnu Hajar itu tersinggung, ya, pulang ke rumah langsung dia bilang sama bapaknya, ya, Abah, saya itu waktu di kolam renang ketemu dengan istrinya Imam Romli, saya dieceh, masa batu dengan pasir kalah, katanya. Oh gitu. Iya, terus kamu maunya apa? Ya saya pingin kaya, kata istrinya. Ya saya pingin kaya kayak istrinya Romli.
Ini kayaknya wajar ibu-ibu kayak gitu. Ibu pengen kaya tak? Pengen. Bener berarti ya. Waras berarti sehat ya, normal. Kata istrinya Ibnu Hajar, saya pengen kaya Pak, kaya itu loh ya, bisa berangkat haji sekeluarga bareng ya, enak hidupnya, seneng kelihatannya. Maka kata Imam Ibnu Hajar, coba udah kamu ikut saya. Akhirnya dibawa sama suaminya ke sebuah sumur. Imam Ibnu Hajar nimba dari sumur. Nimba itu yang keluar bukan air tapi emas. Ditimba airnya keluar emas 1 timba. Kata suaminya, cukup belum segini? Emasnya cukup belum? Nah, kalau belum saya ambilin lagi. Nah, akhirnya kata istrinya, wah cukuplah saya ambil. Cukup segini cukup. Ya, kata Ibnu Hajar, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya kamu milih emas atau milih batu. Ya. Kalau kamu milih emas berarti kamu tinggalin batu. Kan suaminya Ibnu Hajar. Ya. Nah, ini. Kalau kamu milih emas kamu tinggalin batu. Kamu milih pisah sama saya. Kata Ibnu Hajar suaminya. Ini karomahnya Ibnu Hajar. Ya. Seorang ulama itu bukan berarti dia miskin beneran, aslinya dia itu kaya. Kalau dia mau tuh kaya. Makanya dia nimba di sumur 1 ember keluarnya emas. Tapi memang dia pengen zuhud. Ya. Maka istrinya dites, kamu milih batu milih emas? Kalau milih emas silahkan tinggalkan batu suamimu. Kalau milih batu tinggalin emas. Maka istrinya milihnya Ibnu Hajar. Masya Allah ya, istri yang solehah, subhanallah ya. Walaupun suaminya pas-pasan, walaupun suaminya ya, tapi tetap seorang istri dia setia kepada suaminya ya. Siap Bu, setia sama suami keadaan apapun, keadaan kaya setia, keadaan miskin setia tuh ya. Ya, makanya niatnya ibadah, cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, ini saya nggak akan lama-lama, tenang Ari, tenang ya, paling jam 10 lah gitu ya, sedang ya. Saya dulu waktu nikah pengajian sampai jam 12, aduh ya. Saya masih ingat sampai sekarang, pengajian jam 12 nih, nggak kasihan sama pengantin baru. Ini sama Aris, tenang Aris, jam 10 lah ya, udah doa. Nah, ini yang kelima, yaitu bagaimana menjaga nasab. Menjaga nasab ini alim ulama mengatakan bagaimana cara menjaga nasab yang baik, diawali dengan memberi nama kepada anak yang baik ya. Nama yang paling baik kalau laki-laki itu Muhammad ya. Ya, kalau nggak Muhammad ya Ahmad. Setelah itu terserah, bebas mau apa gitu kan ya. Kalau di kita itu kan rata-rata nama itu 3 nama ya, biar keren gitu ya. Kalau 1 nama aja mah kurang ya, namanya panjang ya. Nah, ini nama yang paling bagus, nama Muhammad. Ada seorang ulama dari Mesir, saya pernah ngaji sama beliau, namanya Syekh Ali Jum'ah. Itu beliau mantan mufti besar Mesir. Syekh Ali Jum'ah itu ada di YouTube. Saya pernah ngaji di Istiqlal, majelisnya beliau. Sampai sekarang masih hidup beliau. Syekh Ali Jum'ah, ulama kelas nomor 1 di Mesir sekarang. Syekh Ali Jum'ah itu beliau mengatakan di dalam kitab fatwanya, seluruh dunia nama Muhammad itu berjumlah 60 juta orang ya. Jadi yang ada nama Muhammad kedata. Ini ulama masih kober, masih ya, ada waktu ngitung ya, seleksi nama Muhammad seluruh dunia itu, umat Islam yang pakai nama Muhammad ada 60 juta orang. Ini nama Muhammad itu berarti nama yang berkah, sampai 60 juta orang dikasih nama Muhammad atau Ahmad.
Saya masuk karena saya ada Ahmadnya. Ya, masuk hitungan 60 juta itu. Kata ulama, kalau mau musyawarah perkara-perkara yang penting, hadirkan orang yang namanya Muhammad atau Ahmad. Ya, hadirkan orang yang namanya Muhammad atau, ini ada sirnya, ada rahasianya. Ustadz, tapi ada di kampung saya itu namanya Muhammad, aku paling kesel sama dia. Gimana dihadirkan? Hadirkan aja, ambil barokahnya, barokah namanya. Ya. Jadi perkumpulan apapun kalau nggak ada nama Muhammad kurang. Ya. Perkumpulan apapun kalau nggak ada nama Ahmad kurang. Keluarga, satu keluarga nggak ada yang namanya Muhammad kurang berkahi. Ya. Jadi kalau pengen keluarganya barokah, maka kasih nama Muhammad, setelahnya bebas, mau pakai bahasa Sunda mau apa, yang penting depannya Muhammad. Ya, ini rahasianya ulama-ulama mengupas ini. Fil ardi Muhammad wa fis samai Ahmad, di bumi namanya Muhammad, di langit namanya Ahmad. Itu Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nasab. Ya, dalam kitab fikih Mughnil Muhtaj, ya kalau nggak salah, itu disebutkan bahwasanya di hari kiamat ini, punten, di hari kiamat orang Islam insya Allah masuk surga. Insya Allah kita semua min ahli jannah, amin. Cuman ada tapinya, tapi yang paling duluan masuk surga itu yang namanya Muhammad atau Ahmad. Ya. Yang lain-lain itu nanti terakhir gitu. Ya, Ahmad dulu yang masuk, Muhammad dulu yang masuk. Ya, makanya saya kasih tahu ya rahasianya ini. Ya, sama-sama masuk surga tapi yang namanya Ahmad Muhammad duluan. Ya, duluan. Ini dalam kitab ulama yang mengutip. Itu yang pertama. Maka nasab itu penting dimulai dari nama terlebih dahulu, nama Islami, ya. Walaupun mungkin setelahnya nama Sunda, nama Jawa, monggo silahkan, tapi depannya dikasih Islami. Ya. Kemudian yang kedua, ya, ini mau disampaikan apa enggak ya? Disampaikan apa enggak nih usulnya? Sampaikannya, karena ilmu harus disampaikan. Ya, nggak boleh disembunyiin. Ini saya dulu pernah ngaji sama Romo Yai. Kitab namanya Lataiful Minan fi Tahaddits bin Ni'am. Ada kitab namanya Lataiful Minan fi Tahaddits bin Ni'am, karya Imam Sya'rani rahmatullah alaih. Beliau seorang ulama besar, wali Allah Ta'ala. Beliau punya guru namanya Sayyidi Ali Al-Khawwas. Ini beliau punya guru Sayyidi Ali Al-Khawwas. Orangnya nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi jadi wali Allah. Ya, makanya wali Allah itu kadang-kadang dari orang-orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, bisa nggak jadi wali? Bisa. Ya, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, Sayyidi Al-Khawwas, tapi jadi wali Allah. Imam Sya'rani ahli kitab, ahli fikih, kitabnya banyak, ulama besar, beliau jadi muridnya. Ya, Sayyidi Ali Al-Khawwas, beliau itu orangnya hebat, bisa baca hati orang, ya, bisa baca hati orang, terkenal. Kata Sayyidi Ali Al-Khawwas, kalau kamu pingin punya anak yang hebat, nah ini punten-punten ya, yang kecil-kecil nggak paham nggak apa-apa, ya. Kalau pingin punya anak yang hebat, maka hadirkan di dalam otak kita, hadirkan di dalam memori otak kita sebelum menggaul istri. Hadirkan tokoh-tokoh orang-orang hebat sebelum, ya, baca buku. Misalkan kita punya tokoh yang kita kagumi, ulama, orang soleh, siapa gitu, Syekh Abdul Qadir Jailani, atau sekarang mungkin ya yang deket-deket aja Buya ya. Misalkan contoh saja, ya, orang soleh, pemain bola,
Ya, ulah pemain bola tuh. Ya, nggak apa-apa kalau kesolehannya ya. Pemain bola juga banyak yang soleh. Ya. Tokoh-tokoh yang hebat hadirkan dalam memorinya. Ini tokoh hebat, kagum sama beliau, kagum sama beliau. Nah, nanti biasanya keluar anaknya itu ya. Nanti ada sifat-sifat kriteria yang mirip dengan tokoh hebat itu. Itu rumusnya Sayyidi Ali Al-Khawas, ya, seorang ulama besar, ya, wali Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun beliau nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi beliau wali Allah yang gede, ya, wali Allah yang besar. Udah, itu memperbaiki nasab supaya anak-anak dzurriyyah keturunannya menjadi orang-orang yang hebat. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semuanya, dzurriyyah kita, turunan kita, termasuk adik-adik yang baru menikah, ya, mudah-mudahan dikasih keturunan yang hebat-hebat, ya, keturunan yang saleh-salehah, keturunan yang luar biasa. Dan inilah maksud tujuan menikah. Ya, tazawwajul walud al-wadud fa inni mukatsirum bikumul umam. Kata Nabi, nikahlah karena saya akan bangga-bangga banyaknya umat di hari kiamat. Ya, dengan menikah akan memperbanyak umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnul Arabi, seorang ulama, beliau paling senang kalau diundang acara pernikahannya orang Islam. Paling senang Ibnul Arabi itu, beliau paling senang kalau diundang acara pernikahannya orang Islam. Kenapa? Kata beliau, saya sangat bahagia, sangat senang ketika diundang pernikahannya orang Islam, sebab dengan adanya pernikahan antara muslim dan muslimah nanti akan memperbanyak kualitas dan kuantitas umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini orang Islam, ya, orang Islam nikah, lahir anak Islam, sholat, sujud, baca Quran, subhanallah, luar biasa. Ini bukan perkara yang remeh, perkara yang besar. Maka Ibnu Arabi sangat senang kalau diundang acara pernikahan. Kemudian yang terakhir, karena saya tadi udah bilang ya, nggak akan lebih jam 10 ya, ini kita mencari keberkahan, ya, mencari keberkahan. Karena orang beriman ini yang dinilai ini bukan masalah materi, bukan masalah uang, harta, jabatan, itu fana, itu hanya sementara. Tapi kita ingin kalau punya jabatan yang barokah, punya harta yang barokah, ya, punya materi yang barokah. Yang kita kejar itu barokahnya, jangan materinya tapi barokahnya. Maka supaya barokah di dalam harta, di dalam anak, di dalam keluarga, di barokah di dalam jabatan kita, apapun profesi kita barokah, apapun kegiatan kita barokah, maka tentunya kita mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu ijazah, nih ya. Ijazah amalan disebutkan di dalam satu kitab, ya, oleh ulama. Jadi apalagi ini khusus ya pengantin baru berumah tangga. Jadi barokah itu di dalam Quran ada lafadz barokat, ya, barokat ini berkah. Berkah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan, ya. Barokah masuk dalam harta sedikit tapi rasanya kayak banyak. Barokah masuk di dalam pekerjaan itu dimudahkan dan membuahkan begitu banyak kebaikan dan lain sebagainya. Maka kata ulama, ya, kalau pengen barokah, yang pertama, kalau setiap masuk rumah maka baca salam. Salam yang pertama, salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacanya begini: Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Coba sarang-sarang. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh.
depan pintu sudah baca itu dulu, baru ketuk assalamualaikum. Atau rumah sendiri udah buka rumahnya, masuk salam assalamualaikum. Tapi salam yang pertama salam kepada baginda Nabi dulu, salam yang kedua salam biasa. Setelah itu baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali dibaca, insya Allah memberkahkan rezeki kita, memberkahkan keluarga kita. Amin Allahumma amin. Ya, ini ada seorang sahabat sowan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya banyak utangnya, menggunung utang saya ini, bagaimana ini? Menggunung utang saya, banyak sekali utang saya. Kata Nabi, amalkan ini. Maka diamalkan secara istiqomah. Akhirnya soal ibadah Nabi, ya Rasulullah, hutang saya semuanya lunas semuanya, dan saya sekarang bingung mau naruh uang di mana, saking banyaknya uangnya. Ya. Ini barokahnya amalan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, baca surat Waqiah setiap malam. Hadis Nabi, man qara'a suratal Waqiah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada. Siapa yang baca surat Al-Waqiah setiap malam, maka kefakiran tidak akan menimpa dia selama-lamanya. Silahkan dibaca Waqiah setiap malam. Kemudian masuk rumah baca salam dengan kaifiat tata cara tersebut tadi, ditambah lagi sholat subuhnya jangan kesiangan. Ya, sebab Nabi mengatakan bahwasanya Allahumma barik li fil ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di dalam waktu paginya. Jadi waktu pagi itu waktu yang barokah, hukumnya makruh kalau buat tidur. Ya, jadi kalau pagi jangan tidur, sholat subuh, baca Quran, zikir sampai matahari terbit. Syukur-syukur sholat isyraq 2 rakaat atau sholat duha. Insya Allah kalau diistiqomahkan, ya beres semua masalah urusan-urusan dunia kita, keperluan-keperluan kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala kasih keberkahan di dalam harta kita, rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita adem ayem tentrem, sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Itu saja mungkin sedikit dari saya, mudah-mudahan manfaat khususnya buat pribadi saya sendiri dan umumnya buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini semuanya diijabah, hajat-hajatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih punya problem, masalah-masalah, semoga Allah selesaikan masalah-masalahnya. Yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Dan khususnya bagi pengantin, mudah-mudahan Allah berikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala fid dini wa dunya wal akhirah. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya hailal judi wal karami, ya hailal judi wal karami. Mohon maaf atas segala kekeliruan saya, dimaafkan semuanya. Kita tutup dengan doa. Siapa yang mau doa, Ustaz? Hah? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih wa na'udzubika minasy syarri kullih. Allahumma anfa'na bi barakatihim
Allahumma qdi hawaijana washfi mardana wa addi duyunana wa ammir biladana bil imani wal islam ala tariqi ahli sunnati wal jama'ati min hadzal yaum ila yaumil qiyamah waj'al sultanata lahum wa zilha minal kafarati wal mubtadi'ah wa nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah wa la tusallit alaina bidunubina man la yarhamuna wa la yakhafuna fika wa nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah an taj'alana wa auladana wa aulada masyayikhina wa dhurriyyatina wa talamidatina wa ahli qaryatina wa baladina min ahli sunnati wal jamaah fil hayati wal mamat wa nas'aluka ya Allah an taj'alana wa iyyahum fi iyadin mani' wa hirzin hasin min jami' afatid dunya wal akhirah wa minal ma'asil kabirah was saghirah wal zahirah wal batinah allati na'lam wallati la na'lam. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.